beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk membuat database itu antara lain adalah MySQL, ada MariaDB, ada Microsoft SQL Server, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu di pertemuan kita yang pertama di mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, hari ini sebelum kita mulai masuk ke materi di perkuliahan Sistem Basis Data, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah bertemu dengan saya di semester sebelumnya, atau mungkin juga sudah ada yang pernah saya ajar juga ya. Saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Debbie Alita. Teman-teman mahasiswa boleh panggil saya Miss Debbie, nanti kalau ketemu jalan boleh negur ya, karena memang sistem basis data ini yang teori kita laksanakan secara daring dan praktikum kita laksanakan secara di lab tatap muka gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas, sebelum kita tahu dulu apa sistem basis data, kita perlu tahu nih standar kompetensi apa sih yang harus kita ketahui ya. Jadi di sini mahasiswa harus mampu memahami konsep dasar database ya. Jadi konsep-konsep apa aja sih nantinya yang harus kalian pahami sebelum kita mulai apa sih itu, mengetahui apa sih itu database, sebelum kita mulai apa praktikumnya, membuat database-nya, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu dulu konsep basicnya itu apa gitu ya. Kemudian diharapkan mahasiswa juga nantinya mampu menganalisa dan mendesain database yang baik. Jadi sebenarnya di database itu ada yang tabel itu didefinisikan buruk dan tabel itu didefinisikan yang baik. Jadi teman-teman juga nanti akan mengetahui gimana sih kriteria tabel yang baik dan tabel yang buruk gitu ya. Nanti juga tabel buruk itu nantinya juga akan dinormalisasi sehingga menuju tabel yang baik, seperti itu ya. Nah, kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai perintah dasar SQL. SQL itu Structured Query Language ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, mahasiswa diharapkan juga mampu memahami dan mengaplikasikan database untuk membuat aplikasi gitu ya. Nah, apa sih tujuan database itu ya? Nantinya akan diaplikasikan ke dalam sistem yang akan teman-teman buat ya. Nah, nantinya mata kuliah sistem basis data ini akan berkolaborasi dengan mata kuliah sistem pemrograman ya. Nantinya akan direlasikan sehingga kalian bisa membuat sistem sekaligus bisa menyimpan data-datanya di database gitu ya. Sebelum itu kalian juga harus paham dulu apa itu sistem basis data ya. Oke. Nah, ini topik-topik yang akan kita pelajari di semester ke depan ya. Yang pertama itu pastinya konsep dasar basis data atau database konsep ya. Kemudian yang kedua itu ada language of database ya. Kemudian yang ketiga itu ada introduction to SQL. Ya, kemudian yang keempat itu ada introduction to DDL, yang kelima ada introduction to DML, ya, kemudian ada relational database. Nantinya juga di relational database ini akan ada materi tentang IRD dan juga tentang relational algebra ya. Kemudian terakhir kita akan ada materi tentang normalisasi data. Nah, ini yang saya katakan tadi, ketika kalian menemukan tabel dengan kondisi yang buruk, kalian harus menormalisasikannya sehingga tabel tersebut menjadi lebih baik dan layak untuk dijadikan basis data, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di konsep basis data itu nantinya kita akan belajar apa sih itu database gitu ya. Kemudian apa juga sih tujuan dari database gitu ya. Dan juga peran apa sih database ini memiliki peran penting apa sih dalam kehidupan masyarakat. Kenapa kita harus belajar database seperti itu ya. Nah, kemudian di topik yang kedua itu ada language of database. Di sini bahasa ini tuh, bahasa database itu nantinya disebut juga
dengan DBMS ya, atau Database Management System, yang merupakan aplikasi database yang ada dan sudah berada di internet ya, sudah banyak sekali sekarang. Nah, biasanya beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk membuat database itu antara lain adalah MySQL, ada MariaDB, ada Microsoft SQL Server, dan lain sebagainya. Nah, pada perkuliahan sistem basis data, nanti praktikum kita akan menggunakan MySQL ya. Jadi saya harapkan teman-teman dari sekarang sudah mulai mendownload aplikasi MySQL dan juga perangkat-perangkatnya ya, seperti XAMPP dan sebagainya. Jadi ketika nanti kita bertemu di pertemuan praktikum, teman-teman sudah siap untuk melakukan praktik gitu ya. Oke, nah basis data sendiri itu memiliki beberapa komponen yang perlu kita ketahui, terutama bagi Anda yang baru terjun di dunia pemrograman basis data. Nah, secara umum terdapat 3 komponen basis data yang jika ditinjau dan fungsinya itu memang sangat-sangat penting untuk kita ketahui ya. Nah, yang pertama itu ada DDL ya, yang kedua itu ada DML. Ini masuk juga ke topik pembahasan kita ke depannya. Nah, kedua bahasa ini juga memang bahasa yang benar-benar umum yang sering digunakan dalam pemrograman basis data ya. Kemudian ada DCI juga. Nah, nanti kita akan kita akan membahas satu persatu mengenai bahasa pemrograman ini ya. Oke. Nah, selanjutnya itu Introduction to SQL. Jadi SQL ini merupakan singkatan dari Structured Query Language atau SQL. Nah, SQL ini mungkin merupakan poin penting dalam sebuah studi teknik komputer jaringan. Jadi keberadaan SQL ini sebagai sebuah bahasa pemrograman yang memiliki sejarah dan perkembangan yang panjang ya sebenarnya. Jadi SQL ini sudah lama, tetapi sampai sekarang pun masih sangat digunakan dan sangat diperlukan ya. Tentu saja perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan dunia teknologi yang dari tahun ke tahun semakin membaik gitu ya. Nah, mungkin sebagian dari kami juga teman-teman saya juga mungkin bertanya-tanya ya, apa sih pengertian SQL itu sendiri, apa saja fungsinya, dan juga perintah dasarnya itu ada apa aja sih. Nah, nanti kita akan mempelajari ini di pertemuan selanjutnya ya, yaitu pengenalan tentang SQL ya. Oke, selanjutnya itu ada topik juga tentang DDL dan DML. Nah, tadi sempat saya singgung ya. Nah, jadi DDL dan DML ini sebenarnya merupakan salah satu bahasa dari basis data ya, DBMS. Nah, bedanya apa sih DDL dan DML itu? Nah, jadi kalau DDL itu singkatannya adalah Data Definition Language. Nah, DDL ini merupakan komponen bahasa basis data yang digunakan untuk menggambarkan atau mewakili desain database secara menyeluruh yang nantinya akan dispesifikasikan kembali ya. Jadi kalau DDL ini biasanya digunakan untuk perintah-perintah awal seperti jika kalian ingin membuat sistem basis data, meng-create database, kemudian kalian akan membuat tabel-tabelnya. Nah, itu kita akan menggunakan perintah DDL atau bahasa DDL ya. Nah, lalu apa itu DML ya? Apa bedanya dengan DDL? Nah, kalau DML ini singkatannya itu Data Manipulation Language-nya. Jadi setelah kita lakukan membuat basis data menggunakan DDL, selanjutnya adalah kita menggunakan DML. Jadi DML ini fungsinya untuk merubah struktur tabel yang ada pada database. Jadi kita ini udah buat database ya. Kemudian kita juga sudah memasukkan data-datanya ke dalam tabel-tabel. Nah, jika kita ingin melakukan perubahan pada tabel-tabel di database tersebut, nah ini kita bisa menggunakan perintah-perintah yang ada di DML. Seperti itu ya fungsinya. Nah, semoga kalian bisa ada gambaran sebelum kita melakukan praktikum ya. Oke, next selanjutnya ada materi lagi tentang relational database. Jadi seperti dari kata aslinya kita dapat memahami pengertian relational database itu sendiri adalah database dengan tabel-tabel yang
saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi secara praktis kita dapat memahami bahwa antar satu tabel memiliki kaitan ya dengan tabel-tabel yang lain. Jadi memang fungsi database itu yaitu menghubungkan antara satu tabel dengan tabel yang lain, sehingga bisa memudahkan kita dalam mendapatkan suatu informasi. Misalnya nih sebagai contoh ya, kita ada namanya tabel mahasiswa ya, yang isinya itu ada data-data diri mahasiswa, ada NPM, kemudian ada nama, ada alamat, data pribadi lah ya, ada misalnya ada nomor telepon dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi tabel lainnya yaitu tabel mata kuliah misalnya. Jadi tabel mata kuliah ini isinya tentang identitas mata kuliah, misalnya ada kode mata kuliah, misalnya ada S001 itu ada mengidentifikasikan untuk mata kuliah sistem basis data misalnya gitu. Kemudian SKS-nya berapa dan dosennya siapa gitu ya. Nah, nantinya tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa ini akan saling berelasi sehingga kita bisa memudahkan dalam mencari informasi. Misalnya saya ingin mencari informasi nih, si A itu ngambil mata kuliah apa aja ya gitu. Nah, itu kita bisa melihatnya di dalam sistem basis data dengan mudah. Jadi kita nggak perlu lagi nanya ke orang bersangkutan atau kita cari namanya, kemudian cari nama mata kuliahnya gitu ya. Kita cukup ketikkan aja NPM-nya, kemudian kita bisa mengetahui dia ini mengambil mata kuliah apa saja loh. Nah, benar kan? Jadi sistem basis data itu benar-benar sangat mempermudah pekerjaan kita semua gitu ya. Oke, selanjutnya terakhir kita ada materi tentang normalisasi. Jadi apa sih itu normalisasi? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi normalisasi itu adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan tabel-tabel yang berkualitas tidak baik, kalian harus menormalisasikan tabel tersebut sehingga menjadi berkualitas baik gitu ya. Nah, nantinya normalisasi database ini terdiri dari banyak bentuk. Jadi dalam ilmu basis data itu ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu ada 1NF, ada 2NF, ada 3NF, ada EKNF, ada BCNF, ada 4NF, 5NF, DKNF, dan 6NF. Tapi secara umum biasanya kita hanya sampai di 3NF dan BCNF. Itu secara normalnya kita umumnya gitu ya, pada saat kita menormalisasi hanya pada sampai BCNF saja gitu ya. Nanti kita akan mempelajari materi ini di akhir pertemuan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan pertama kita. Untuk pertemuan kedua kita, tolong persiapkan teman-teman mahasiswa bisa baca-baca dulu ya tentang konsep-konsep database. Nanti akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Selamat datang di Kampus Tour Universitas Teknokrat Indonesia. Di Kampus Tour kali ini aku awali di gerbang utama Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas yang dibangun pada tahun 2000. Nah, jika kalian masuk ke universitas ini, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan arsitektur yang sangat luar biasa, perpaduan antara gaya Eropa dan juga tradisional Provinsi Lampung. Ayo! Nah, ini adalah monumen Probotik, sangat ikonik. Monumen ini dibangun karena tim dari Robotik Universitas Teknokrat Indonesia memenangkan juara nasional kontes robot seni Indonesia pada tahun 2011. Yuk, selanjutnya kita akan menuju ke gedung utama Universitas Teknokrat Indonesia.
Ya, ini adalah gedung utama Universitas Teknokrat Indonesia, pusat ruang informasi, penerimaan tamu, dan juga pendaftaran mahasiswa baru. Di sini juga banyak sekali penghargaan mahasiswa dari tingkat nasional maupun internasional. Dan tersedia juga TV touchscreen untuk kalian yang ingin tahu seputar informasi di Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia telah mendapatkan akreditasi baik sekali oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2020. Nah, saat ini aku sedang berada di Perpustakaan Universitas Teknokrat Indonesia dengan fasilitas sistem perpustakaan berbasis online public access katalog. Perpustakaan Universitas Teknokrat Indonesia juga pernah meraih penghargaan BI Corner terbaik di Provinsi Lampung loh, tahun 2019. Aplikasi di perpustakaan ini berbasis otomasi semua loh. Kalau kalian ingin mencari buku-buku, kalian bisa membuka sistem yang ada di sini. Sekarang kita berada di Taman Jurassic Park atau Taman Dinosaurus. Biasanya mahasiswa duduk-duduk di sini untuk sekedar diskusi atau menunggu jam pelajaran tiba. Nah, patung di belakang saya, ini patung dinosaurus, ada filosofinya. Katanya kita sebagai manusia harus bisa beradaptasi supaya tidak punah. Jadi harus menuruti perkembangan zaman. Saat ini kita berada di gelanggang mahasiswa Dr. HM Nasrullah Yusuf. Gelanggang ini digunakan sebagai tempat pengembangan mahasiswa baik di bidang seni, budaya, dan juga olahraga. Nah, kalau ini nih rumah tradisional adat Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia. Kerasa banget ya nuansa tradisionalnya. Biasanya anak-anak mahasiswa akan datang ke sini hanya untuk bersuah foto ataupun berdiskusi. Keren banget. Kedatangan saya disambut oleh dua patung gajah yang sedang bermain bola. Dan di belakang saya ini adalah Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan. Biasanya mahasiswa ataupun tamu undangan yang datang ke kampus ini bersuah foto di depan gedung ini. Ayo! Nah, kalau ini nih tempat yang hits banget di kalangan mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, yaitu Gedung Rektorat Universitas Teknokrat Indonesia dengan gaya Andalusia Spanyol. Di depannya banyak terdapat taman-taman dan juga tempat duduk yang biasa dipakai mahasiswa untuk berdiskusi dan juga bersantai. Adalah salah satu tempat ikonik di Universitas Teknokrat Indonesia, yaitu Masjid Asmaul Yusuf. Bukan saja digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi masjid ini juga sering digunakan oleh mahasiswa UKM Islam dalam mengadakan acara keagamaan. Nah, di depan Masjid Asmaul Yusuf ini, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan taman yang indah dan juga asri. Sekarang kita ada di Techno Park. Yuk, ikut. Nah, ini sih tempat favoritnya mahasiswa karena banyak sekali bunga-bunga dan lingkungannya sangat asri ya. Jadi banyak mahasiswa yang bersuah foto di sini dan juga tempat ini merupakan jogging tracknya mahasiswa. Biasanya kalau sore ataupun pagi mahasiswa banyak yang jogging di sini ataupun olahraga.
Nah, kita sampai di destinasi terakhir kita dalam kampus tour kali ini. Mas Nia saat ini sedang berada di gedung utama Universitas Teknokrat Indonesia, melihat pemandangan area kampus Universitas Teknokrat Indonesia. Jangan lupa terus ikuti kampus tour part 2 selanjutnya.